dapet ikan. Makan siang kita akhirnya dapat. Saya penasaran, langsung datang ke sini buat nyobain masakan khas masyarakat sini. Dari aromanya aja ini udah enak banget. Rawa Pening merupakan danau alami seluas 2.670 hektar yang berada di cekungan antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Masuk ke dalam wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rawa Pening menjadi tumpuan ekonomi sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar tepiannya. Kita sedang menuju lokasi untuk menangkap ikan dengan cara apa, Mas? Maser, yaitu menangkap ikan menggunakan senapan angin. Kalau tadi kita banyak melihat warga yang menangkap ikan pakai pancing sama pakai jaring. Nah, sekarang kita mau coba yang agak berbeda nih. Memakai senapan angin yang udah dimodifikasi ini ya, Mas ya? Iya. Ada dua jenis juga senapannya. Jadi ada yang dipompa manual sama ada yang kayak gini nih. Pakai CO. Pakai gas sama pakai CO2. Nah, udah siap nih. Tinggi ternyata. Spot pertama Turun perburuan sini ya. kami adalah tepian rawa di antara Semak dan Eceng Gondok. Di tempat ini, Oke. biasanya ikan berkumpul untuk memakan lumut. Udah nyampe atas, kita atur posisi dulu yang enak buat nangkep ikan. Nah, kenapa posisinya harus di atas? Karena biar nggak ada pantulan-pantulan di air, biar kita bisa ngelihat ikannya kalau dari atas. Ditambah bantuan sama kacamata Polaris kayak gini, biar lebih jelas lagi lihat ikannya. Menembak ikan sangat tergantung dengan cuaca. Semakin jernih air, maka semakin jelas dan mudah ikan untuk dibidik. Sayang sekali, percobaan pertama gagal, nggak dapet ikannya. Kurang lurus saya bidiknya. Kita nangkapnya matanya harus bener-bener jeli, soalnya ikannya itu suka sembunyi di bawah-bawah rumputan gitu, di semak-semak. Karena mereka juga makannya lumut. Menurut saya, menembak ikan lebih sulit dibanding memancing. Karena pandangan kita harus mampu menembus air untuk mengetahui keberadaan ikan. Nah, hal yang harus diperhatikan karena kita ada di atas pohon, jadi kita harus benar-benar jaga keseimbangan. Jangan sampai karena kita nggak fokus, kita jatuh. Itu hal yang tidak diinginkan. Cara kerja senapan angin yaitu melontarkan anak panah yang sudah diikat dengan senar ke sasaran. Setelah dilepas, senar dapat digulung dari atas untuk kembali dibidikan. Nih, serius nih dapet tuh kan? Tuh, dapet ikan. Makan siang kita akhirnya dapet. Jadi di sini tuh banyaknya ikan nila sama ikan gabus, tapi yang lebih mudah dipilih buat diambil itu ikan nila, soalnya dia badannya pipih dan lebar. Jadi lebih mudah buat dibidik. Udah. Ketika sudah tidak ada lagi ikan yang bisa dibidik, itu artinya kami harus mencari tempat dan target baru.
Sekarang kita udah pindah tempat ke tengah rawa di atas bambu kayak gini, namanya pelangrongan kalau disebutnya di sini. Jadi kita bisa membidik dari atas meskipun di tengah rawa, kayak sniper. Pelangrongan merupakan tempat yang sengaja dibuat untuk menembak ikan. Berada di tengah rawa, bangunan dari bambu ini terasa goyang, namun dijamin cukup kuat untuk menopang berat tubuh saya. Ternyata nyangkut. Nah, di spot kedua ini kita nyarinya sendiri-sendiri, misah nggak kayak tadi. Soalnya pelangrongan ini cuma bisa buat satu orang. Dari atas pelangrongan, pengamatan saya jadi lebih luas, sehingga lebih mudah melihat keberadaan ikan yang muncul di antara tumbuhan enceng gondok. Akhirnya dapet juga ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sambal sudah menjadi menu wajib di setiap sajian makanan Nusantara. Begitu juga di rawa pening. Kali ini kami akan menambahkan nanas madu untuk campuran sambalnya. Nih nanasnya yang pastinya nanti bakal bikin seger ya Bu ya. Bara api sudah hampir jadi. Saya harus membumbui ikan sebelum dibakar. Bumbu yang saya gunakan merupakan racikan dari berbagai macam rempah-rempah. Selain memperkuat rasa, rempah-rempah khas Indonesia juga membuat ikan tidak amis. Ya Ibu. Wih, mantap, udah mateng nih Pak. Tuh, udah mateng. Aromanya sedep banget Pak. Saya mau nyobain dagingnya dulu tanpa sambal dulu. Ini ikan liar. Ikan nila menjadi salah satu ikan air tawar yang banyak dikonsumsi masyarakat karena mudah didapat dan diolah. Ternyata ikan nila yang liar itu lebih gurih dan lebih lembut juga tekstur dagingnya karena dia makanannya alami yang ada di rawa. Mantap. Pedes banget. Ada anunya ya Mbak ya. Tapi perpaduannya ini pas banget. Jadi ikannya lembut dan gurih, terus sambal nanasnya manis, iya, pedes banget. Asem juga. Perpaduannya tuh mantep banget ini, Bu. Inilah cara lain menikmati ikan nila, pakai sambal nanas yang pedes banget dan segar. Apalagi menikmatinya di alam bebas kayak gini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.